Sekarang kita tanya balik, kalian percaya Nabi Isa itu sebagai apa? Kalau kita nyebutnya Nabi, karena dalam agama kita Isa itu Nabi. Lu aja bawa nama Isa dari mimpinya si pria Arab ini, cuy. Enggak, jawab dulu, gantian dong, jawab dulu. Coba. Kalian percaya? Quran lo ini kan udah selesai. Ini semua surat di sini. Ini datangnya dari mana? Lu kenal nama Isa dari satu orang, dari Muhammad. Iya, selesai. betul. Apapun kisah si Isa, kisah si Yunus, kisah si ini, lu dapatnya dari mana? Dari Muhammad. Lu dia nggak ada cerita. Itu logikanya. Nggak ada yang lain. Emang ada lagi sumbernya? Enggak. Sekarang gini aja. Sekarang gini Bang Raden. Gue bilang sumber lu cuma satu, yaitu Muhammad. Ya, sampai gini. nama Hawa aja kagak ada, nama istri Ibrahim juga kagak ada. Sunat juga nggak ada. Kan? Sunat nggak ada. Kagak. Kata amin aja nggak ada di Al-Quran. Kata amin, parah nggak? Gini. Kalau kalian mengatakan kami percaya sama orang Arab yang sukanya mimpi, sekarang kita tanya balik, kalian percaya Nabi Isa itu sebagai apa? Kalau kita nyebutnya Nabi, karena dalam agama kita Isa itu Nabi. Lu aja bawa nama Isa dari mimpinya si pria Arab ini, cuy. Enggak, jawab dulu, gantian dong, jawab dulu. Coba. Kalian percaya? Quran lo ini kan udah selesai. Ini semua surat di sini. Ini datangnya dari mana? Lu kenal nama Isa dari satu orang, dari Muhammad. Iya, selesai. betul. Jadi kalau sekarang saya gini saya tanya balik, gini Pak. Isa itu buat kami masa bodoh. Isa itu siapa? Kami nggak kenal. Tapi kalau kamu mau menyamakan Isa dan Yesus, saya tanya kembali. Kalau Isanya kami orang Yahudi, suku Yahudi. Orang Israel sukunya Yehuda. Coba Isa yang di tempatmu itu suku apa? Coba, bisa nggak jawab? Oh, batuk dulu ya. Silakan. Ya kalau Isa di tempat saya itu Orang apa? Itu salah satu nabi dari Allah. Orang Saya Arab udah tahu. dong. Orang apa? Pertanyaannya orang apa, Bang? Orang Arab. Orang Batak kah? Orang Arab? Orang apa? Ya kan udah saya jawab, orang Arab kan. Orang Arab katanya. Orang Arab nggak bisa. Jadi agama ini nggak bisa berdasarkan logika saja, tapi iman. Dan di sana kita memang agama itu memang harus diimani, Bang. Dan Al-Quran sekalipun itu pun kalau baca terjemah Al-Quran itu sangat berbeda, karena di Al-Quran itu ada terjemahnya, kalian tuh masih juga mikir, ada tafsirnya. Kalian tuh masih mikir nggak sih, Isa kok bisa-bisanya orang Arab? Inilah akibat kalian percaya sama mimpi orang Arab. Sampai-sampai dibilang Isa orang Arab. Masih Itu Bang dungu. Syafi yang ngomong ya. Masih Islam. Benar. Masih Islam ya? Kok lempar-lemparan dia bilang Bang Syafi yang ngomong. Coba kau Raden jawab dulu. Orang apa Isa? Coba. Aku penasaran nih. Kalau saya kalau yang tes saya kodam. ketahui ya, ini saya pun tidak terlalu yakin dengan apa yang saya katakan. Cuma saya sedikit ada gambaran yang saya ketahui dari sejarah dulunya Nabi Syuaib, Nabi Yakub alaihissalam, dia punya anak yang bernama Yahudas. Nabi Yakub alaihissalam punya anak yang namanya Yahudas. Nah, itulah asal mulanya timbul bangsa Yahudi. Dan kurasa Nabi Isa ini dari Bani Israel, golongan Bani Israel, seperti itu. Orang apa? Sukunya apa, Bang? Saya pengen tahu sukunya apa. Saya tidak menelusuri itu, saya nggak tahu. Nggak tahu. Aku rasa dia Bani Israel. Loh, sukunya apa? Israel ada 12 loh. Apa? Maksudnya suku yang mana? Nggak tahu suku Israel itu ada berapa aja. Abang nggak Belum tahu? dapat mimpi, Prof. Belum dapat mimpi. Israel itu ada 12 suku. Nggak ada di Abang nggak tahu? bukunya. Loh, ini gimana sih? Satu bilang Arab, satu bilang Israel. Mana yang betul kalian? Bani Israel. Ya, Israel sukunya apa?
Nggak tahu saya sukunya. Astaga. Terus kalian mengimani apa, bro? Saya mengimani apa? Mengimani Allah. Ya kami mengimani Nabi Muhammad lah. Kalau Katanya tadi kalian mengimani Isa. Nabi Isa, Isanya satu Arab, satu Israel. Israel apa nggak tahu. loh, kita bang, gini bang, kita mengimani 25 nabi bang, termasuk Nabi Isa bang. Mengimani itu kalian aja beda. Ini satu komal kok. Ya, Itu pendapat nalar. Kalau iman beda lagi cerita. Isa yang mana? Isa yang mana, bro? nah yang kamu imani Isa yang mana? Coba kita tanya balik. Terus saya mengimani, orang-orang Kristen mengimani Yesus yang sama, yang berbeda dengan Isa kalian. Isa kalian tadi nggak jelas. Kamu mau Nah, mengatakan kenapa Yesusnya itu Yesus yang mana? Yesus kan makanya kalau Yesus kalian itu, makanya Yesus sama Isa itu beda. Kami jelas. Yesus orang apa? Orang Yahudi. Keturunannya jelas ditulis dalam kitab Lukas, dalam Kalau- kitab. Berarti manusia dong. Yesus manusia dong. Iya, kemanusiaannya manusia, keilahiannya ya ilahi. Manusia bukan ilah. Ilah bukan manusia, Kalau Yesus, tapi iya, dalam kalau diri Yesus Yesus manusia, enggak, kalau Yesus manusia, lalu Yesus itu Kalau lu manusia, masa lu nggak percaya sama fakta sejarah sih? Lebih percaya sama mimpi sih? iya, larinya ke manusia. Dia mau ngomong lari ke manusia, tapi ditanya ini manusia, ini suku apa? Satunya bilang Arab, satunya bilang Israel. Israel itu ada Gini banyak. aja, Pada Bang. Isa. Saya tanya ini aja. Abang tahu nggak silsilahnya dari? Loh, bukan, kalian mesti kompak dulu dong. Yang mana yang benar? Oh, Kok enggak. Isanya beda-beda? Kalau Isanya beda-beda, itu menurut logika aja bang. Kalau iman kita tetap sama Jadi bang. Isa siapa nih? Makanya ini. Masa Tuhan kalian nggak Makanya tahu? saya tanya dulu. Raden bilang Silsilahnya Isa dari orang, Isa yang orang kalian percaya Israel. Yesus itu Safik- itu keturunannya Safik ngomong dari dia orang ayahnya Arab. siapa, Oke. neneknya siapa, Yunwo, kakeknya bentar. siapa. Yunwo, kamu percaya Isa orang mana? kalau Isa itu dari Bani Israel. Sukunya? Ya, yang mana? Suku apa? Sukunya Sukunya apa? itu emang ada 12. Suku yang mana dia? Suku Lawi kan? Suku Lawi ya? Suku Lawi. Iya, itu Nah, beda. sukunya kan ada 12 kan. Nah, ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Kamu Siapa? jangan ngajarin Siapa? kita, Gua bro. tanya dia dari Siapa? suku mana? Suku yang mana? Kalau masalah Isa sih, Suruh mimpi Aku lagi belum lah baca dari nabimu. sukunya. Besok-besok Kalian bertiga aja kalau bingung. beriman. Ya, jadi Ya, besok-besok kalau beriman, tolong dong Nabi, mimpinya yang komplit dong, gitu. setiap Gini lah, orang Bang. keyakinannya sama. Dari Jangan mimpi, ini apaan ya. kayak gini, Maksudnya gini. raba-raba. Saya kan tadi pertanyaannya gini, Isa yang kalian percaya itu Isa yang mana? Beda. Itu kan, Kami nggak simpel percaya kan? Isa. Kami percaya Yesus Kristus. Isa itu nggak ada artinya namanya. Nah, Bro. Beda. Yesus Kristus, benar. Tadi kan si Hyunwoo itu kan tanya, Yesus Kristus itu kan manusia. Kalian kan menjawab, iya manusia yang apa keilahian ya. Nah, sekarang saya tanya balik. Saya tanya lagi nih. Isa Yesus ini yang dulu bro, ini selesain dulu. Kok Isa malah yang lari ada, Isa kabur yang ada ini? di dalam. Kalian aja nggak jelas. Isa yang di dalam mimpi Enggak. nabimu ini orang mana? Bentar dulu, Syafiq jangan lari-lari. Kalian harus fokus dulu nih. Isa yang ada di mimpi nabimu itu Isa yang mana? Loh, kalian fokus ke situ. Kok ini aja mencret tiga orang? Iya. Moderator Kalau ini Isa host ini itu, menekan ya emang sesuatu Isa itu yang suku memang Lewi. beda. Enggak, ini host ini Oke, menekan satu suku Lewi sesuatu katanya Prof. Yang ini orang beda di Israel. antara Bukan Yang dulu, ini orang Raden. Syafika. Orang ini Oke, supaya siapa fokus kok. Kamu malah celoteh anak di sini. Fokus dulu. Emang, Ini Isa ini kalau orang Isa apa? itu- Orang apa? Biar kita. Isa itu dari Hah? Bani Israel kan, tapi sukunya itu suku Lewi. Suku Lewi. Nah, beda berarti. Oke, Kami berarti bukan Yehuda. Yesus. Bukan Yesus. Maaf ya, jangan disamain. Beda. Mimpi Nabi lo, Isa di dalam mimpi Nabi lo itu bukan Tuhan kami. Besok-besok Iya. Safika jangan bilang Isa Tuhan kalian, bukan. Isa di Beda. dalam mimpi nabimu itu bukan Tuhan kami, ya udah jelas ya. Jangan disama-samain besok-besok. Sama-samain. Lain Ya, kali itu ya. lu. Teman-teman Kristen ingat ya. Oke ya, kita selesai di situ ya. Kita Halo selesai Bang di situ Romelo, ya. woi, ada Terus, Bang Romelo di bawah. Gini, Salam Bang Romelo. terus gini, saya tanya dulu nih. Yesus yang kalian percaya sebagai Tuhan
tadi menyebutkan Yesus itu ada yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia, kalian mengiyakan. Iya benar nggak? Betul, betul. Silsilah keturunannya dari mana bang? Saya pengen tahu aja bang. Silsilah keturunannya bisa dibaca di dalam Lukas dan Matius. Itu silsilah keturunan Lukas Yesus dan dari Matius Adam. itu yang nggak, maksudnya Lukas Matius itu manusia juga kan? Murid Yesus langsung. Murid Yesus. Murid Yesus. Berarti dia punya perguruan. Kok jadi pertanyaanmu kayak gitu sih? Pesantren. Nah, makanya gini bang. Jawaban abang aja nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Saya kan tanya Yesus itu silsilahnya. gurunya, Dia bapaknya itu murid-muridnya siapa? ya. Muridnya lah. Bentar. Silsilah itu jadi keturunan, garis keturunannya. Isa itu anaknya siapa? Kakek Isa itu siapa? Nenek Isa itu siapa? Oh jelas di Buyutnya Alkitab. Isa itu siapa? Apa biar? Jelas, Makanya jelas. dijelasin siapa? Ya, Siapa? jelas di Alkitab. Nama-namanya itu siapa? Nih, bentar. Mau dibacain dari Matius 1. Bisa ada Alkitab nggak tak? Bentar aku cari. Ada nih. Kalau misalkan ada silsilahnya, dia mengerucutnya kemana? Sampai ke Adam ini silsilahnya, bro. Slow. Mengerucutnya. Nih. Ya. Inilah silsilah Yesus Kristus. Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Zehron. Zehron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat, capek aku. Mau baca lah Prof, gantian. Ya, Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akhim. Akhim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Ya. Capek. Oke, di situ tadi ada yang memperanakan Isa. Isa di situ tuh siapa? Mana ada Isa? Isai. Kok kira Isa siapa Isa, Nabi Isa? Ada Isa. Tadi yang dibaca Isa bukan Isai loh. Tadi bacanya Isa loh, bukan Isai loh. Isai, bapaknya Daud, Isai, bro. Ini loh, ini. Aduh, telinga. Ini loh, ini bapaknya Daud. Isai memperanakan Raja Daud tuh. Foto udah dilihat situ. Isa kau bilang, Isa putra Maryam. Enggak, aku tadi kan bertanya itu tadi. Kok belum dijawab? Kan andalannya nih. Bertanya apa, Bang? Enggak, kan Yesus itu kan manusia kan? Kan Yesus kan Sepenuhnya manusia. Sepenuhnya Allah. Nah, justru kalau Yesus mati itu siapa yang nyambut nyawanya? Lari-lari. Ini, baca ya, sebentar ya, teman Islam ya. Yohanes 10 ayat 17 ya. Coba. Baca di sini siapa yang mencabut nyawanya. Nih saya bacain ya, Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku
Yesus yang berkata nih, memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nih, siapa yang ngambil? Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Gak ada masalahnya pencabut nyawa, itu cuma ada di agamamu, malaikat mau. Nah, berarti Yesus masih hidup dong. Oh, hidup Memang dia dia selama hidup. setelah Nah, bangkit. terus kalau emang hidup, dia disembunyi di mana sekarang? Coba jelaskan. Sembunyi. Nah, keberadaannya sekarang di mana? Kalau emang hidup. Kalau emang hidup, keberadaannya di mana? Kan manusia. Dia yang punya kerajaan surga. Nih, lihat ya. Bentar, Matius 28 ayat 18. Kita buka lagi. Ya. Matius 28 ayat 18. Ya. Bentar, Prof. Ini ada yang nanya, kalau Allah di mana? Stop. Nanti gua kasih tahu kaki Allah di neraka. Tunggu ya, sabar. Sabar, kaki Allah ada di neraka. Tenang. Matius 28 ayat 18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan. Lihat ini, ada kata segala. Bukan hanya kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa di surga dan di bumi. Saat ini, apakah dia berada di bumi? Tidak, tentu dia ada di surga. Di mana surga itu? Surga itu adalah dirinya sendiri. Surga itu adalah dirinya sendiri, karena dia itulah firman Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ini beda dengan surga kalian, ya. Prof, ada yang maksa Allah ada di mana, Prof? Di bawah. Tenang. Silakan. Nanti kita carikan. Nah, kakinya Allah itu kalau masih emang ada di ada di neraka. mana? Sabar ya. Allah ada di mana, bro? Dengar. Nah, sekarang gini ya. Allah itu ada di mana? Coba kalian itu lihat udara. Lihat udara. Di situ kelihatan nggak udara? Bener kan, Prof? Sepanjang yang naik ke room gua, kalau ditanya Allahnya di mana, kalau ditanya penjelasan Allahnya itu seperti apa, coba udara. Allahnya udah kayak berasa kentut. Coba itu terlihat nggak? Udara adalah Allah, bro. Nah, itu bukan Allah udara. Udara itu bukan karena Allah. Itu seolah-olah. Berarti kalau seolah-olah coba kamu lihat udara itu terlihat nggak? Mobil lu kalau ngeluarin asap dari knalpotnya, lihat-lihat dong, Prof. Itu ada Allah, Prof. Sekarang gini, di depan kalian itu udara itu kelihatan nggak? Katanya Laisa kamisli hisaiun, ternyata menyerupai makhluk. Makhluk kan Allahnya udah menyerupai udara. Dikatakan tadi sebuah Bro. perumpamaan, menyerupai Jangankan perumpamaan. udara bisa dilihat ya, bro ya. Tekanannya, masanya pun ada, bro. Udara itu ada angkanya, bro. Ya kan ini kan Tekanannya pun Tuhan. ada, bro. Ada, bro. Coba kalian Google ya, alat pengukur tekanan udara. Ya. Ini ada. Jadi jangan dibilang udara itu nggak ada. Ada. Gini, Siapa kalau saya menjawab, Tuhan saya ada di mana? Ada di dalam hati saya, seperti saya mengimani, mempercayai bahwa saya ada sedap di dalam hati saya. filosofinya. Nah, seperti kalian juga kan mempercayai Yesus itu ada di dalam hati kalian kan? Gak mungkin kalau hati kalian nggak ada Yesus. Boleh nggak kita pakai Percaya dalil? dia ada. Kira-kira boleh nggak kita pakai dalil? Boleh nggak? Monggo silahkan. Oke, boleh nggak buka surat Hud ayat 7? Boleh bang. Ya, surat Hud ayat 7. Bro Romelo. Shalom Bang Romelo. Udah lama ini nggak berdialog. Bentar ya, bro. Surat Hud ayat Allah ada di mana? Ada di sini. Dan dialah, ini Allah, yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsinya di atas air. Loh, Allah berarti di atas air, bro. Nih. Anda bilang tadi Allah di mana? Dalam hati.
Al-Quran mengatakan Allah di atas air. Nih, arsy ini adalah kursi Allah. Arsy ini singgasana. Singgasananya di atas air. Ini gimana? Al-Quran mengatakan seperti ini. Anda mau tafsirkan seperti apa lagi? Coba. Ini naik perahu apa jet ski nih katanya yang di bawah, Allahnya di atas air. Itu ada tafsirannya lagi ya, jadi gak bisa dibaca secara teks. Wih, pakai tafsir, silakan tafsirkan. Artinya itu bentuk kekuasaannya itu kursi aras yang agung itu kekuasaannya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan karena saya belum paham di bidangnya. Saya takut salah menjelaskan tentang hal ini. Nggak sembarangan soalnya. Apalagi tadi Anda sembarangan dong menafsir. Tiba-tiba dikasih ayat Anda. Artinya saya yakin itu hanya sekedar tekstual. Ada tafsirannya yang lebih dalam itu. Di mana Allah memerintahkan bahwa ayat Al-Quran itu boleh ditafsir supaya kita percaya tafsiran Anda. Ada nggak? Bahwa Allah mengatakan inilah wahyuku boleh ditafsir oleh kalian. Ada nggak? Halo? Yang bisa menafsirkan Al-Quran itu adalah alim ulama ya, yang ilmunya sudah benar-benar matang. Nah, saya tidak termasuk. Gimana nih Tak dialognya Tak? Ya gimana? Iya, karena Iya harus ditafsir lah, Prof. Bagaimana? Lu makanya tahu kan, Prof, ada istilah tafsir mimpi kan? Kan ini wahyunya dari mimpi, ya wajar lah ditafsir. Kalau gua sih gitu, biar ada kelonggaran. Oh, ini Ini hanya ilustrasi ya. Panggul, Prof. Di atas air. Tapi ini ada yang typing ya. Tai juga ngambang di atas. Ini sudah ketahuan ya kalau realitas kalian ini tujuannya kemana, arahnya kemana. Ini bukan diskusi sebenarnya. Justru memecah belah ini sebenarnya. Padahal yang sebenarnya itu agama kita itu tidak menyuruh untuk memecah belah. Yes. Apa kabar At-Taubah 29? Dan buat teman-teman yang muslim jangan mudah terprovokasi ya. Oke, Prof. Jadi inget tafsir mimpi ya, Prof. Jadi memang mimpi itu harus ditafsirkan, Prof. Ingat itu. Iya kan? Tadi ada abang-abang kejawen ya, masih percaya dengan tafsir mimpi ya. Memang mimpi itu memang harus ditafsir, nggak boleh nggak. Biar paham kita ya kan. Aku lihatnya mereka makin mirip Hindu ya, karena Hindu kan kayak mana bilangnya? Merepresentasikan. Iya, aduh astaga. Alam semesta ini kan sebagai dewa-dewi kalau di Hindu. Dan juga ada Vishnu yang tidur di atas laut. Makin lama makin mirip. Astaga. Ngapa gitu? Jangan gitu Kasil. Ini kan mimpi Kasil. Kalau Hindu itu mimpi nggak sih? Mimpi lah, karena semua yang terjadi itu mimpi-mimpi para rishi yang ditulis. Wahyunya dapat dari mana nggak tahu. Oh, Iya, oh jadi cerita-cerita itu dari para resi itu ya? dari rishi itu. Tapi mereka dapat dari mana kita nggak tahu. Oh, Jadi aku kan pernah kemarin debat sama orang-orang Hindu. Mereka nggak percaya kalau Ganesha itu ada. Mereka nggak percaya dewa-dewa mereka itu ada, tapi cuma representasi atas satu Tuhan mereka gitu. Jadi kisah-kisah itu sebenarnya tidak ada, hanya mitologi. Makanya yang tidak ada dibuat altar disembah.
makin aneh. Berarti cuman Tuhan kita yang nyata ya, Prof ya? Jelas dong, menepati janjinya. Iya, memang kebenaran ini memang terlalu logika. Ya, gitulah. Mitos atau nyata mitos dong. Berarti ada kemungkinan nggak sih Al-Baqarah 144 itu, Prof? Kenapa? Itu juga mimpi tuh. Enggak. Kalau Al-Baqarah 144 itu peristiwanya Pasti. itu juga mereka tuh bingung. Itu tahun berapa sebetulnya? Tapi yang jelas itu kan sebelum hijrah ke Madinah. Tapi ada yang bilang itu mimpi, ada yang bilang tuh nggak mimpi juga. Karena waktu itu kan Ada dua tafsir juga. Iya, Muhammad itu menengadah ke langit kan. Nah dia turunnya itu bagaimana kita nggak tahu, karena Muhammad sendiri bilang tidaklah wahyu diturunkan kepadaku kalau tidak di dalam selimut Aisyah. Nah dia di dalam selimut tuh ngapain masalahnya? Betul. Tidaklah wahyu itu Diturunkan kepadaku kalau tidak di dalam selimut Aisyah. Ada itu. selimut Aisyah ini mujarab banget dong. Betul. Wow. Itu betul ya, bro. Teman-teman Muslim benar kan ada hadis Tulis itu di kan? mana itu, Prof? Di hadis. Aduh udah turun satu orang. Takut bilang iya deh. Tidaklah wahyu diturunkan kepadaku kalau tidak di dalam selimut Aisyah. Wah, Kalau di dalam selimut ngapain? Tidur. loh, Gak mungkin kan? selain tidur ngapain? Kan gitu. Itu hadis sahih Hadis ya. apa, Prof? Hadis apa? Aku kurang jago hadis sih memang sih. Aku suka baca-baca itu aja. Bang TKC yang jago tuh. Iya, soalnya aku nggak begitu suka main hadis itu. Nanti apapun yang kita kasih, sesohi apapun, kalau kita baca itu jadi doif. Kalau mereka baca doif, bisa jadi sohi. Gitu. Makanya aku jujur lebih suka membaca sirah. Sirah itu adalah jalan hidupku. Jalan ninja. Prof, Berarti kemarin kalau ditanya apa-apa, tanyalah pada selimut yang bergoyang ya. Udah bukan rumput lagi ya. Prof kemarin Bang WC bilang sama aku yang hari itu punya, yang aku WA sama Prof, itu ada di Sirah. Nanti aku mau cari juga. Katanya itu ada. Yang surga itu ya, bukan? Bukan yang Komer kemarin sama babi. Oh, Aha. Astaga. sebetulnya aku tadi mau ngasih hadis ya, coba tapi nggak tega juga gitu. Hadis yang dimana iblis itu juga sering apa katanya? Iblis itu juga singgasana iblis berada di atas air tuh. Singgasana Apa iblis. Prof? Serius? Iya. Tapi gini ya, kalau singgasananya iblis juga di atas air, ini kan kalau ada panggilan ke Baitullah, rumahnya Allah, rumah iblis juga kan ada di sana kan? Berdong. Tetanggaan juga kan? Tetanggaan itu poinnya. Baik di air maupun di atas tanah, nggak mau pisah ya. Besti nih Prof, besti. Kalau iblis yang di atas air itu namanya Dajjal, Bang. Itu kakek buyutnya iblis itu namanya Dajjal. Makanya di agama kami mempercayai Dajjal itu akan dilawan sama Nabi Isa yang kami percayai, yang kami imani. Seperti itu. Dajjal Terbesit- yang entah. buta sebelah bukan Bang? Matanya cuma satu. Kalau dari apa namanya, matanya pokoknya Oh, satu. matanya satu. Dia bukan dua. Oh Iya, itu berarti kan yang cuma kedua itu gambaran siapa? doang.
Gimana? Gambaran doang itu. Ada hadis Tapi yang kan nggak mengatakan tahu. gini kan, Rob kami tidak seperti Dajjal, Rob kami matanya itu tidak buta sebelah. Di antara keduanya ada tulisan kafir. Prof, ingat nggak Prof hadis itu Prof? Ya ingat, cuma nomornya aku nggak tahu. Mungkin teman-teman. Mana ya? Coba yang di bawah ada nggak yang inget itu? Yang kemarin baru gua spill sih. Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rob kami tidak. Di antara kedua matanya ada tulisan Enggak kafir. gini ya. Kalau Dajjal itu kan gak ada yang tahu kan. Siapa yang tahu Dajjal? Coba aku tanya. Kita tuh nggak ada yang tahu Dajjal tuh kayak gimana. Dengan buta apa enggak, mata berapa, nggak ada yang tahu semua. Ada hadis bro, bentar ya, kita cari dulu hadisnya ya, sabar. Aduh. Iya, mungkin Dajjal tuh cantik gitu kan, ganteng ya kan. Bang Magen David bilang Ahmad 11566. Di mana Kak? Ahmad 11566. Ini ada Ahmad 13580. Prop, punten Prop, bisa dibukain nggak Prop? Bentar aku buka. Ahmad Ahmad 13580. Bentar ya. Iya. Hadis Muslim juga ada. Nanti ya kita cek ya. 13580. Gila, keren-keren yang di bawah ini ya, hafal hadis. Ini ya. Ahmad 13580. Duh, gambarnya kok masih orang di atas air tadi. Nah ini. Nih. Musnad Ahmad 13580. Oke, menceritakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Azza wa Jalla mengutus seorang nabi pun kecuali nabi itu mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Ketahuilah bahwa Dajjal itu buta satu, matanya lagi pendusta. Dia buta, sedang Rob kalian tidaklah buta. Tertulis antara kedua matanya kafar. Akuan. Robnya ada tatonya di antara kedua matanya. Kafir. Astaga. Ahmad 11566. Makanya Ya, itu itu kan yang cuma banyak kisahnya ya doang. hadisnya ya. Itu kan cuma kisahnya doang. Kan kita kan belum ada yang tahu sifat aslinya kayak gimana, wujud aslinya. Ya itu bisa diilustrasikan lah ya, tadi ada tato ya di antara matanya ya. Ahmad berapa tadi sebentar? Ahmad satu. Waduh, ini buset Iya, ya. kan cuma Pinter darinya banget. doang kan. Oke, bentar aku buka. Ahmad 11566. 11566. 11566. 11566. 11566. Anjay, ini bener-bener ini Wafi semakin gemeter ini lihat Oten ngerti hadis. Udah lapor ke Link lagi di bawah nggak? kan. Astaga, ini lagi. Aduh. Pusing aku Apa lihat. Prof? Nih ya tadi ya. 15 nih 1566 ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali dia telah mengingatkan umatnya akan Dajjal, sang pendusta yang juling. Ketahuilah, sesungguhnya Dajjal itu adalah seorang yang juling, sedang Rob kalian tidak juling. Tertulis di antara dua matanya kafir. Nah, sekarang gini aku tanya.
Itu kan adegan ada yang ada tato di antara matanya Enggak. kafir. enggak, itu tadi kan yang pertama itu kan ada yang buta, terus yang ini kedua matanya. Nah, kalian percaya enggak itu? Buat kami itu lawak-lawakan aja bang. Enggak, emang percaya kalian? Enggak, emang percaya? Kita numpang ketawa aja boleh kan bang? Nggak salah kan? Nah, Itu kan enggak, kata-kata aku tanya. Muhammad, bro. Aku kan tanya. Lah bukan? Enggak, kalian percaya itu? Dua mata, bertato, percaya? Itu kan imanmu, bro. Ini Kami satu cuma lagi. bantu kalian untuk tahu iman kalian loh. Thank you bro, apalah thank you ya. Ini ngasih hadis dia. Ini tadi yang aku bilang ya. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3491. Kita perilaku budi pekerti yang terpuji. Nah, ini tadi yang aku sampaikan ya teman-teman. Jadi bukan pepesan kosong. Muslimut. Iya. Beliau berkata, Nabi Muhammad berkata, "Wahai Ummu Salamah, janganlah kamu sakiti aku dalam masalah Aisyah. Karena demi Allah," ini sampai demi Allah loh, "tidak ada wahyu yang turun kepadaku saat aku dalam selimut seorang istri di antara kalian kecuali dia." Selimut. Nih, Coba Prof ke atas Prof. Apa hadisnya Prof? Screenshot dulu Prof. Wih, ilmu ini. Edan. ini ya teman-teman ya. Jadi kami mesti pakai data. Nah, Sekarang kok jadi salah jalur? Kan enggak, tadi nanya tadi saya nggak tahu hadisnya bang. Tadi kan Saya nanya nggak tahu Dajjal. Pria Saya nggak Arab. tahu Tadi kan hadisnya. nanya Dajjal. Kita perlu meluruskan Tadi karena kan tadi ada yang Dajjal. bilang kan, Nah, bang. Tadi kok ada yang jadi- bilang itu. kok jadi ke bawah kemana-mana. Ini Aku tadi tanya topik yang di Dajjal awal. tadi. Ini topik yang di awal bro. Gitu loh. Keutamaan Enggak, Aisyah. Aku bertanya kan belum dijawab. Ya silakan. Ini tadi aku cuma mempertanggungjawabkan tadi pernyataanku ya. Oh ya teman-teman tolong di info dong yang iblis di atas air itu boleh diinfo nggak? Enggak, aku kan tanya dari tadi kan belum Tadi dijawab. ada yang Kalian ini, percaya Prof. kah? Ada yang typing Prof. Bentar. Enggak, kalian percaya kah itu Dajjalnya kayak mata dua, Iblis di atas air di mana? Ya? berta satu, bertato. Itu percaya kah? Buat kami itu lawak bang. Kami percaya sebagai lawak. Itu cerpen Bang, itu cerpen. Bukan masalah itu. Jawabannya adalah enggak atau iya. Tirmizi 310 Prof. Coba tengok Prof. Ini yang mana nih Nah, si Lamb of God? Kok malah ke situ? Enggak, Percaya ini, apa enggak? Jawabannya kan cuma dua. Oh, Muslim 5032 Prof. Oh iya betul. Kocak, nggak usah jawab. Kami nggak percaya bang. Kami nggak percaya. Nah, ya emang kalau nggak percaya ngapain disunggut kayak gitu? Ya tapi Kan itu kita kan kepercayaan nggak ada yang kalian. tahu. Makanya kami boleh dong ketawa, gitu kan? Lah aku nggak percaya kalau Dajjal itu mata Buset, bertato, buta satu. Viewernya Kami Agatha nggak nih Islam gila ya. Prof. Kami bukan Islam yang mempercayai seorang pemimpi yang dapat wahyu dari selimut. Masa kau suruh kami percaya sama pria yang dapat wahyu dari selimut Aisyah? Kita kau baca aja ini ya. yang percaya. Silakan. Ini tadi ya. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsinya di atas air ya. Betul ya teman-teman? Ini saya sedang tidak berdusta. Arsinya di atas air. Di sini berbicara tentang Allah. Ya. Nah, tapi kita baca di Muslim 5032. Ini tentang setan. Ya. Oke. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Loh, di sini juga di atas air. Saya mau nanya, ini tetanggaan atau pangku-pangkuan? Nah, Ada oke. dong yang nanya. Kalau kayak gitu, yang menciptakan alam semesta siapa? Abang coba jelasin. Nah, aku kan tanya, yang menciptakan alam semesta itu siapa? Oh, Allah kami sama Allah kamu beda. Ini yang kami baca Loh, adalah Allah kamu. Iya. Jangan Yang sama-samakan, menciptakan Bang. alam semesta itu siapa? Ya. Allah kami, bukan Allah kamu. Nah, iya kan? Siapa yang menciptakan alam semesta? Yesus. Yesus. Nah, Yesus kan. Nah, ya berarti ya itu dong. Salah satunya berarti itu dong. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana, Nah. Bang? Coba
liatin barusan tuh? Artinya apa itu? Ya, iblis di atas air, Allah di atas air. Nah. Surat Hud ayat 7. Itu kan yang menciptakan apa? Yang menciptakan alam semesta kan? Maksudnya gimana sih, Bang? Aku nggak paham. Coba buka artinya yang barusan tuh, yang kamu baca tuh. Ya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Terus? Nah, yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Dialah Dalam imanmu kan Allahmu. Dalam Loh, iman kami ya iya. Tuhan Yesus. Ya berarti sama aja dong, nggak ada bedanya kan? Sama. berarti Yesus itu Allah. Allahmu aja. Loh, nggak gitu. Kalau di kan enggak, beda. Kalau di agama kami ya Allah. Kalau di agama kalian kan ya Yesus yang menciptakan bumi Kami dan nggak langit siapa? percaya Tuhan kami tuh di atas air kayak Tuhanmu itu di arsy. Oh berarti Nggak kalian sama nggak setan. percaya kalau Surat Ahmad berarti nggak percaya sama Tuhanmu dong? 632. Oke, Bang, bentar. 632, sebentar. Sorry, aku bukan Iman dari lu mau HP ya. disama-samain dul. Iling. Allah kan tidak beranak. Tidak beranak dan tidak diperanakan, kan? Loh, enggak, aku kan tanya ya kan. Nah, yang menciptakan bumi dan langit itu kan siapa? Menurut imanmu siapa? Nah, kalau kan menurut imamku kan ya Allah. Kalau menurut kalian siapa? Nah udah, Allahmu beda dengan Allah saya. Yang disama-samain apalagi Allahnya Buddha. Kok lu mau main Ya kan? satu-satuin aja? Ya, enggak. Aku Berarti- salut lihat Berarti viewermu yang tak? menciptakan ya Gila. Jago-jago Viewermu semua ya. gila-gila ilmunya ya. Iya nih, Iya. aku baru baca nih ya. Musnad Ahmad 14632 ini rekomendasi si pembasmi kadrun. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Sa'id, "Apa yang kau impikan?" Impi lagi nih. Dia menjawab, "Saya bermimpi melihat kerajaan di atas air," atau berkata di atas laut yang di sekitarnya banyak ular. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu kerajaan iblis." Aduh, ini kenapa ular lagi, Bang? Kok Ini kayak lebih nyambung lagi ke sini. Sebentar. Ini nyambung ke sini ya. Ini nyambung ke sini ya. Kita buka di sini ya. Halaman 200. Ini kita baca ya, Bang ya. Saya nggak menyimpulkan ya. Tapi kita tadi kerajaannya yang banyak ular kan. Nah, ini kita lihat awal kisah pembangunan Ka'bah. As-Sudi mengatakan saat Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membangun Baitullah, lihat ini, rumah Allah, keduanya tidak tahu tempatnya. Allah kemudian mengirim angin bernama Hajus. Angin ini memiliki 2 sayap dan kepala seperti apa nih? Kelihatan nggak? Ular. Kok ular semua ya? Ada lagi satu lagi. Di dalam Ka'bah itu ada apa? Aduh, buku kemana ya? Kok pada ular semua nih? Wah, thank you loh tadi yang ngasih data. Serius, aku tuh baru tahu ya. Ini bukan satir, aku baru tahu. Ngeri. Prof jangan ragukan dong. Penonton saya ini ahli hadis semua ini. Di bawah ini gurunda semua. Iya, ini mereka apa ya, low profile ya, orangnya down to earth ya. Jadi di bawah sekalinya langsung keluar hadis. Gila, keren kalian. Ini saya buka lagi yang kedua ya, Sirah Nabawiyah ya. Tadi ular ya, singgasana iblis di atas air, ada ularnya. Nah ini, saya udah tanda ini ya. Bab 37 buku Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ini ISBN, bukan buku kaleng-kaleng. Oke? Di sini dikatakan apa? Nih. Tadinya Ka'bah dibangun di atas ketinggian rata-rata orang. Oleh karena itu mereka ingin meninggikannya dan memberi atap padanya. Penyebabnya adalah karena beberapa orang telah mencuri harta yang ada di dalam Ka'bah. Dimit dulu Bang Hyun sebentar. Ya. Di dalam Ka'bah, mana sih tadi? Di dalam Ka'bah, harta tersebut disimpan di sumur di dalam Ka'bah.
Ya. Sekali lagi saya tanya, berarti di dalam Ka'bah ada apa? Ada sumur. Oke, kita baca lagi. Artinya dalam Ka'bah ada sumur. Anggaplah suatu kubus ada sumur di dalamnya. Sekarang yang jadi pertanyaan, di dalam sumur dalam Ka'bah itu ada apa? Nih lihat ya. Oke. Ini ceritanya ada perahu pecah, perahu orang Roma, ya perahu orang Romawi pecah di Jeddah. Jeddah itu dekat Mekah. Kemudian orang-orang Quraisy mengambil kayunya dan menyiapkan sebagai atap. Karena tadi kan mau bikin atap kan? Atap Ka'bah. Di Mekah terdapat tukang kayu dari Mesir. Dialah yang menyiapkan sebagian bahan untuk pembangunan Ka'bah. Ketika mereka sedang bekerja, ini tukang kayu tadi, tiba-tiba apa sih? Coba dibaca. Ular keluar dari sumur Ka'bah. Ular keluar dari sumur Ka'bah. Di dalam Ka'bah tadi ada sumur. Di dalam sumur ada ular. Ular lagi. Bayangin ya, kalau bait Allah yang didirikan oleh Raja Salomo isinya adalah kandang ular, saya akan tinggalkan agama ini. Ular loh ini. Ngeri. Kalian tawaf di situ. Gini bang, karena kebetulan saya kan udah siap-siap mau berangkat kerja. Siap bang. Ya saya pamit undur diri. Dan gini bang, terbesit abang sama Agatha atau yang lain mempercaya atau tidak, bagi kami orang Muslim, saya sebagai orang Muslim, saya percaya dan taat dengan Tuhan yang saya percayai. Begitu pula abang sama yang lain pasti taat dong sama Yesus, gitu kan? Jadi mungkin perdebatan ini selesainya nanti bang, lama. Bahkan mungkin tidak akan selesai kalau misalkan satu dari yang lain tidak bisa menerima agama saya tidak bisa menerima agama abang. Itu perdebatan yang akan tidak berujung bang. Jadi saya sebagai orang Muslim asli Indonesia, abang juga sebagai orang Nasrani asli Indonesia. Bukan, saya nggak tetap saudara bang. Ini beda sama Kristen bang. Jangan disama-samakan. Oh, bisa para. Oh gitu. Ya gini aja lah. Bahasanya saya jadikan gini aja. Saya sebagai orang Muslim, orang Indonesia, dan abang sebagai orang non Muslim, orang Indonesia. Kita tetap saudara, biarpun kepercayaan kita berbeda bang. Oke bang, setuju ya kalau itu ya? Iya, setuju bang. Mohon maaf kalau ada salah kata ya dari kita ya bang ya. Oke. Saya juga mohon maaf kalau misalkan tadi ada kata-kata saya yang menyinggung hati kalian, dan mungkin pengetahuan saya yang masih cetek, masih rendah, dan di sini pun dia juga agak sedikit belajar dari abang, tapi tetap saya mempercayai iman saya, kemusliman saya. Jadi ya saya pamit dulu bang, karena soalnya udah mepet ini jamnya, saya mau berangkat kerja dulu bang. Oke, salam ya. Ya bang, hati-hati bang. Makasih. Oke. Makasih bang Safika. Yuk. Ya, kami tetap menghargai ya, mau apapun iman kalian, mau beriman sama mimpi, kami nggak maksa gitu. Karena Kristen sendiri nggak ada pemaksaan ya Prof ya. Kita mah nggak perlu turun ayat An-Anfal ayat 12, itu nggak penting bagi kami. Atau Bah 29 itu nggak ada kayak gitu. Kita di sini dasarnya 1 Petrus 3 ayat 15 ya. Orang mau nanya iman Kristen, tapi kalau kita menggunakan metode mirroring, ya itu salah satu resiko kalau teman-teman nggak bisa jawab gitu kan. Di Al-Quran juga setauku tuh ada ya, ada kata-kata di dalam Al-Quran yang berdebatlah dengan ahli kitab, namun dengan cara yang baik. Itu ada di surat apa ya? Ada di surat An-Nahl kalau nggak salah. Pasti pengikutnya Agatha yang tahu itu. Ada lagi An-Nahl ayat 125 ya. Ya, berdebatlah dengan bang, mereka ya, dengan cara yang baik. Nah itu dalilnya bang Prof. Ya seperti itulah, kita kan ya sama-sama ya saling menghargai aja lah, istilahnya saling menghargai aja. Percaya atau enggak ya menurut kepercayaan masing-masing, itu aja. Dan aku juga mau
ke tempat kerja juga ini. Oh, kerja juga, siap. Teman-teman, coba kalian jelaskan dulu ya, apakah teman-teman muslim ini otaknya tidak nyampai seperti apa yang kita miliki? Otak-otak orang Kristen yang mudah memahami setiap penjelasan-penjelasan yang ada. Mungkin tidak semua muslim, tapi rata-rata muslim-muslim yang berani berdebat kebanyakan seperti otak mereka nggak pakai dalam berdiskusi. Nah, kalau mereka ngotot soal Yesus adalah Tuhan atau tidak, saya pikir Alkitab sudah cukup memberikan informasi yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Alkitab sudah sangat-sangat cukup memberikan informasi itu. Mana mungkin manusia bisa mengampuni dosa sesamanya manusia? Itu kan tidak mungkin. Mana mungkin manusia mengklaim dirinya Tuhan dan terlibat dalam penciptaan langit dan bumi? Itu tidak mungkin. Hal itu hanya dilakukan oleh Yesus Kristus. Teman-teman muslim mau mengomentari iman Kristen dalam hal ini tentang Yesus sebagai Tuhan atau tidak. Mereka hanya condong melihat ayat-ayat yang berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Tidak mau membahas ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Jadi mereka ketika mau membaca Alkitab, maka jurus yang mereka punya adalah jurus copot-copot ayat dan memilah-milah. Oh, ini ayat yang bisa kita gunakan untuk menyerang kekristenan. Dan ini satu jangan. Karena kalau kita membahas ayat yang satu ini, maka kita akan terjebak. Sebab Yesus benar-benar Tuhan. Jadi teman-teman, ini agak aneh, agak lain. Setelah itu, kalau berbicara tentang sunat, sunat sebenarnya di dalam Al-Quran tidak ada mencatat tentang hal itu. Mereka mengatakan bahwa kenapa mereka sunat? Karena mereka mengikuti ajaran Ibrahim. Nah, mereka mengklaim Ibrahim itu adalah Abraham. Tetapi apakah Ibrahim sama Abraham itu sama? Oke, mungkin dari segi namanya bisa sama. Hanya mungkin perbedaan sebutan. Tapi dari silsilahnya orang tuanya siapa? Itu Ibrahim sama Abraham itu berbeda. Jadi agak aneh. Dan informasi tentang Abraham disunat itu hanya ada di dalam Alkitab. Artinya apa? Sekian banyak persen yang mereka lakukan itu mereka copot dari Alkitab. Itulah yang menurut saya aneh banget teman-teman kita muslim. Setelah itu mereka juga mengklaim bahwa mereka mengikuti apa yang Yesus Kristus lakukan. Apa? Menyembah kepada satu Tuhan katanya. Yesus Kristus disunat. Yesus Kristus tidak makan babi. Nah, hal-hal kayak gitu mereka mau lakukan. Oke, mereka klaim bahwa mereka mengikuti yang kayak gitu. Tetapi ketika Yesus Kristus memerintahkan supaya setiap orang yang mengikuti dia itu harus dibaptis, mereka tidak mau lakukan itu. Mereka tidak mau dibaptis. Ketika Yesus Kristus suruh, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, mereka tidak lakukan itu. Yang mereka lakukan adalah ketika sesamamu tidak mau mengikuti ajaran Islam, maka penggallah mereka, bunuhlah mereka, musuhilah mereka, tindaslah mereka. Jadi yang sebaliknya yang mereka lakukan, hanya sedikit persen yang mereka mengklaim bahwa itu mereka lakukan. Saya pikir itu keanehan yang sering kita lihat dari teman-teman kita muslim. Sungguh aneh. Aku baru baca nih ya. Jika mengklaim bahwa Yesus dan Isa sama, Isa Al-Masih sama, tetapi kok sejarahnya itu memberitahukan kita sesuatu yang berbeda. Di mana jelas sejarahnya Islam tentang Isa Al-Masih dan apa yang disampaikan Alkitab tentang Yesus Kristus itu jauh berbeda. Ini bukan sesuatu yang baru, tetapi dengan keterbukaan media sosial saat ini kita bisa pelajari itu.
apakah Yesus dan Isa itu sama? Dan itu berbeda. Jadi untuk kalian jangan sama-samakanlah. 200 ini kita baca Jangan ya, sama-samakan. Sebab ajaran Enggak Kristen menimbulkan. sama ajaran Islam itu jauh Tapi berbeda. kita tadi kerajaannya yang banyak ular kan. Nah, Jangan ini kalian awal pakai jurus sama-samakan, kisah sama-samakan. pembangunan Ka'bah. Supaya terlihat, oh semua Tasbih agama itu mengatakan, sama. saat Allah Lalu mulai memerintahkan menekankan Ibrahim dan bahwa Ismail hanya yang berbeda itu adalah untuk membangun Islam itu bait Allah. agama Lihat nih, rumah Allah. penyempurna. Keduanya Islam tidak itu tahu menyempurnakan tempatnya. semua ajaran-ajaran Allah nabi-nabi mengirim angin sebelumnya. bernama Ah, Hujus. dari mana Angin pula itu ceritanya itu? memiliki dua Apa yang disempurnakan? sayap dan kepala seperti Al-Quran menyempurnakan apa? apa nih? Lihat. Nabi Muhammad sebagai nabi penutup menyempurnakan apa? Nggak ada. Ular. Malah Nabi Muhammad dan Allah SWT itu mengajarkan ajaran yang berbeda, mengajarkan Tuhan yang berbeda, mengajarkan cara hidup yang berbeda. Lalu apa yang disempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya? Dalam hal ini Taurat, Zabur, dan Injil. Serius, aku tuh baru tahu ya. Nggak ada yang disempurnakan. Di dalam Taurat, Zabur, Injil manusia nggak boleh membunuh. Sedangkan Muhammad berbeda. Dia malah menyebarkan Islam dengan kekerasan. Di bawah Meneror sini, meneror sana. Iya, ini mereka Al-Quran juga apa suruh ya, untuk low perangi profile. orang-orang kafir. Perangnya down to earth ya. Jadi di bawah Lalu apa yang disempurnakan? Apa yang disamakan? langsung keluar hati. Malah datang Islam memberikan ajaran yang berbeda. Ini saya buka lagi yang kedua. Makanya Nabawiyah ya. kita sering melihat Tadi ular ya. negara-negara Muslim selalu bertikai, saling membunuh, karena mereka mengklaim bahwa Tanda ini. Ya. agama Allah harus ditegakkan, dan semua orang yang menentang hal itu bunuh mereka. Bukan buku kaleng-kaleng. Sehingga ISIS dengan dia punya ajaran sendiri membunuh semua orang yang tidak sepaham dengan dia. Tadinya Ka'bah dibangun di atas ketinggian rata-rata Kelompok-kelompok orang. radikal lain. Oleh karena itu mereka ingin Untung meninggikan pemerintah gedung di Indonesia atap itu padanya. sangat-sangat luar biasa ya. Penyebabnya adalah karena Ketika beberapa muncul orang HTI, mencuri ketika harta muncul yang ada FPI di yang dengan dalam Ka'bah. mereka punya Limit dulu Bang Hyun. kebiasaan untuk meneror orang lain, memprovokasi dan sebagainya. Untung dibubarkan FPI itu. Kalau enggak, bahaya. Di dalam Ka'bah. Indonesia akan Harta diporak-porandakan. tersebut Jadi disimpan toleransi yang di sudah sumur berjalan sekian lama itu dirusak. Saya pikir waktu masih tahun-tahun 90-an tidak terlalu kelihatan masalah-masalah intoleransi. Mulai tahun 2000-an ke atas mulai muncul kelompok-kelompok radikal. Disitulah mulai kacau Indonesia ini. Jadi orang lain, negara-negara lain, negara-negara Eropa yang lain sudah maju karena ya pengen terbang lebih diutamakan itu apa? Ilmu pengetahuan. Sedangkan kita di Indonesia masih ribut soal agama, masih berdebat soal agama. Di Mekah terdapat tukang kayu dari Masih Dialah yang memperdebatkan menyiapkan ini produk kafir harus sebagian bahan dibuang, untuk pembangunan produk Ka'bah. kafir harus diboikot dan Ketika mereka sebagainya. sedang bekerja, Jadi itu tukang kayu tadi, ya kita nggak maju-maju tiba-tiba karena itu ada manusia-manusia aneh Ular keluar. membenci produk-produk kafir, tapi seperti dari sumur Ka'bah. media Di dalam sosial, Ka'bah tadi ada sumur, alat-alat di dalam sumur elektronik, ada kendaraan ular itu lagi. dipakai walaupun Kalau dibuat sama bait kafir. Allah yang Saya didirikan pikir, oleh Nabi aduh, Salomo, kok isinya jadi Allah akan aneh berfirman, ya. saya akan tinggalkan Kita tuh beragama agama seharusnya ini. makin serupa dengan Allah. Ular Kita lagi. semakin bijaksana, kita semakin tahu banyak hal. Tetapi malah semakin beragama kita semakin mundur. Masa kita harus mengembalikan peradaban manusia yang sudah maju begini ke zaman dahulu, tidak ada kendaraan, tidak ada HP dan sebagainya. Siap, Bang. Ya, saya pamit undur Aduh, diri. parah betul, Dan gini, parah Bang, betul. terbesit Kadang-kadang pusing, kadang-kadang lemas sama kalau Agatha atau yang lain. berdiskusi dengan teman-teman Percaya atau muslim. tidak, Yang paling ekstrim bagi itu kami, orang bahkan Muslim, sendal pun nggak mau mereka saya pakai. sebagai orang muslim, Sendal, saya karena percaya di zaman Nabi nggak taat ada. dengan Tuhan yang saya percaya. Motor juga nggak boleh Abang dipakai sama yang karena di lain zaman Nabi tidak ada. pasti taat Pesawat sama pun Yesus. jangan dipakai karena di zaman Nabi tidak ada. Jadi Kalau mau ekstrim ya mungkin ekstrim perdebatan sekalian. ini, selesainya Begitu loh. nanti Bang, lama. Bahkan mungkin tidak akan Ya nggak selesai usah buat kalau, kamar mandi berak aja di luar. Misalkan Saya bawa aja pakai yang batu. lain Seperti apa yang bisa dilakukan, menerima dicontohin oleh Nabi. agama Balik saya, aja sekalian ke agama zaman saya tidak jahiliyah. bisa menerima Zaman agama kegelapan, biar sempurna itu gitu loh. akan
tidak berujung, Bang. Saya janganlah aneh-aneh lah. Marilah kita semakin Saya sebagai beragama. orang Muslim, Ya semakin pintar lah kita. Abang juga sebagai orang Nasrani. Jangan otaknya yang diciptakan Tuhan 100%. Itu malah dibuang 50% sehingga jadi aneh. Bahasanya saya Oke teman-temanku semuanya, jadikan gini aja. silahkan kalian yang mau memberikan komentar, saya persilahkan. Orang Indonesia. Komentarlah sebanyak Sebagai orang mungkin, non-Muslim, tapi dengan orang sopan Indonesia, ya. kita tetap saudara. Jangan maki-maki di channel ini. Percaya Nanti channel gitu ini ya, Bang. Oke Bang, setuju ya kalau itu ya. ditutup pula sama Mohon maaf YouTube. kalau ada salah kata ya dari kita ya Bang. Oke teman-teman semuanya saling mendukung, Mohon maaf kalau support misal channel ini dengan cara like, tadi komen, dan subscribe. ada kata-kata Iya ya. yang Sekian teman-teman, kalian Tuhan dan memberkati.